Alright, balik lagi ke sesi ini, yang mana kita bakal bicara tentang, nah, ke siapa nih kita mau personal branding, target market kita siapa. Jadi di sini tugasnya teman-teman harus bisa memahami niche. Niche itu apa nanti bakal saya jelasin dulu. Niche ini penting banget. Kalau teman-teman mau punya personal branding, kalau nggak punya niche itu sama aja. Ibaratkan teman-teman datang nih ke pasar ikan, niatnya pengen jualan ikan ke pasar ikan, tapi malah teman-teman itu kayak ya udah masuk ke pasar kosong, nggak punya target dan segala macamnya. Kayak gitu ya. Perlu diperhatikan baik-baik di sini karena niche itu penting banget untuk keberlanjutan atau kelangsungan personal brandingnya teman-teman. Oke, di sini niche, definisi, cara menentukan, implementasi ke personal branding teman-teman juga ini udah saya jelasin selengkap mungkin di sini berdasarkan pengalaman saya juga dan juga berdasarkan pengalaman klien-klien yang saya bantu sebelumnya. Personal branding adalah kunci di saat di digital ini, namun tanpa memiliki niche yang jelas, upaya Anda mungkin sia-sia. Presentasi ini akan bahas tuntas terkait dengan niche, pentingnya, kesalahan umumnya, hingga cara implementasi yang secara efektif. Jadi teman-teman harus perhatikan dengan baik-baik ya, supaya tidak salah langkah. Oke. Oke, yang pertama, big idea dulu. Fokus terhadap perspektif. Perspektif it's the same. Kita nge-create niche itu bukanlah tentang mempersempit kemampuan atau bakat Anda. Ya, kan niche itu sesuatu yang membuat kita lebih spesifik sebenarnya ya. Secara overall nanti bakal saya jelasin lagi secara komprehensifnya. Sebaliknya, niche adalah strategi cerdas untuk memfokuskan gimana orang lain mempersepsikan Anda. Jika orang tidak bisa dengan mudah menjelaskan siapa Anda kepada orang lain, artinya niche Anda belum benar-benar bekerja secara optimal. Kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa diulang-ulang oleh teman-teman. Niche itu membuat kita lebih cerdas, strategi yang lebih optimal untuk ngebuat orang yang tahu personal branding kita pada saat memperkenalkan ke orang lain itu gampang. Itu tujuan dari niche itu sendiri karena kita tahu siapa kita mau laksanakan si personal branding itu. Oke, apa itu niche? Versi yang salah dan versi yang benar nih, teman-teman. Versi yang salah dulu, kita coba ubah mindset teman-teman terlebih dahulu. Yang pertama, niche itu sebenarnya profesi, bukan. Jelas, profesi bukan personal branding. Itu bukan niche, tapi pekerjaan kita. Niche itu industri, niche itu jabatan LinkedIn, bukan. Itu adalah titles ya, titelnya teman-teman. Kayak gitu. Nah, contoh salah satu niche gue adalah digital marketing, niche gue UMKM. Niche gue personal branding. Inilah fokus atau kategori yang besar, bukan niche. Ini masih tidak spesifik. Maksudnya apa? Yang diartikan sebagai niche itulah fokus masalah spesifik. Target market spesifik kita siapa? Apa yang ingin kamu lekatkan kepada kepala audiens ya, teman-teman semua. Itu yang dimaksud dengan niche, target market. Kita mau fokus ke siapa? Kita mau jualan ke siapa, kita mau perkenalkan diri kita ke siapa, itu juga penting. Jadi supaya teman-teman punya fokusnya sendiri ya, komponen niche itu sendiri siapa orangnya benar, masalah apa yang mereka rasakan dan kalian teman-teman bisa coba atasi masalah tersebut, konteksnya kapan, kondisi mereka juga. Jadi jika salah satu komponen hilang niche, maka akan lemah juga. Kayak gitu. So, perhatikan lagi, ingat sekali lagi niche itu target market kita siapa. Contoh, kita bakal bahas personal branding saya sebagai strategic growth marketing dan scalable business. Saya bantu UMKM untuk meningkatkan bisnisnya mereka dari digital marketing. Nah, itu kan saya sebagai edukator yang memiliki tujuan yaitu menyelesaikan masalah UMKM atau business owner untuk ningkatin bisnisnya. Itu adalah personal branding. Berarti saya dikenal sebagai orang yang memang ngerti marketing, ngerti terkait dengan problem yang harus kita solve kepada orang-orang. Jadi orang pada saat kenal saya, mereka nggak ragu nih. Mereka punya kendala di bisnis, pengen tahu, oh ini segala macam gimana caranya ya. Nah itu ya berarti personal branding dan niche saya udah benar. Gitu. Kita next lagi. Oke, contoh niche yang efektif. Nih, kita bahas contohnya ya. Contoh yang lemah apa aja, contoh yang kuat apa aja kita berikan contoh hingga nanti teman-teman bisa coba
olah lagi pola pikirnya sehingga tahu niche-nya teman-teman itu apa. Kita pakai contoh. Nah, gue bantu UMKM itu umum banget, kurang spesifik. Bantunya apa? Bantu dorong gerobaknya termasuk bantu UMKM. Bantu nyemangatin abangnya termasuk dengan apa namanya? Bantu UMKM. Gue personal branding itu terlalu luas juga, tidak nargetin atau tidak punya niche. Ini personal branding maksudnya apa? Oh, saya pengen menjadikan diri saya sebagai personal branding. Nah, personal branding itu apa? Gitu. Nah, jadi ada niche yang kuat juga, contohnya di sini gue bantu UMKM yang bingung dapat pelanggan secara online. Berarti teman-teman punya apa namanya, skill ya, punya profesi mungkin digital marketing, punya profesi mungkin di bagian marketing dan segala macamnya. Teman-teman jadikan diri teman-teman sebagai orang yang memang bisa ngebantu mecahin masalahnya si UMKM, kemudian juga business owner untuk bisa dapatin pelanggan tidak secara offline aja, tapi bisa secara online. Dengan cara edukasi, kalian bikin sistemnya, bikin part A, part B, part C untuk ngebahas gimana caranya dan segala macamnya. Itu yang paling penting. Dan contoh yang disangkut lainnya, gue bantu orang kantoran bangun personal branding tanpa harus resign. Nah, itu yang saya buat sekarang. Gimana caranya personal branding itu bisa dikerjakan oleh semua orang, even yang punya pekerjaan dan tidak punya pekerjaan. Apalagi yang punya pekerjaan, memang limitasi waktunya cukup lumayan gede. Sehingga gimana sih cara kita bisa bangun personal branding? Saya bakal ngajarin semuanya ke orang-orang yang punya, ini memang orang kantoran, yang memang nggak punya waktu banyak, gimana caranya kita bisa bangun personal branding tanpa harus resign juga. Jadi kita punya double income, triple income. Kayak gitu. Sehingga target audiens saya jelas. Saya mau bantu si para full timer tadi, orang-orang yang kerja 9 sampai jam 5 atau 9 sampai jam 6. Itu. Oke, mengapa niche itu penting dalam personal branding? Ya jelas, kita udah tahu diri kita, tapi kita nggak punya pasarnya, ya sama aja kayak kita jualan di pasar yang kosong. Kita jualan sendiri, kita cuap-cuap sendiri, tapi orang nggak ada yang mau dengar. Kemudian juga kita jualan baju di tengah orang jual ikan, ya sama aja. Orang di sana tujuannya buat cari ikan, bukan nyari baju. Itu yang persepsi yang harus dijalankan. Kenapa di pasar-pasar itu ada segmentasinya, ada niche-nya, ini toko baju segini, ini pasar sayur, ini apa namanya, pasar ikan segala macam. Dia punya segmentasinya masing-masing. Niche itu sama juga punya segmentasi masing-masing, punya target yang spesifik. Orang datang ke kita punya masalah yang spesifik, kita kenalin sesuatu ke orang juga punya permasalahan yang spesifik gitu. Oke, personal branding itu bekerja di kepala orang, teman-teman. Jadi bukan by numbers, bukan itu yang kita hit selama ini, kita coba hit kepada teman-teman bahwa personal branding niche itu adalah hal yang memang kita tidak bisa lupakan. Jadi bukan hanya pada kumpulan skill Anda, tanpa niche yang jelas Anda akan menghadapi banyak banget tantangan yang signifikan. Tanpa niche ya orang bingung siapa Anda, orang ragu dengan keahlian Anda juga karena kita nggak konsisten, kita nggak ngerti dengan apa yang kita jalankan. Orang tidak mau hubungi kita, benar, orang tidak mau merekomendasikan kita. Karena kita aja nggak jelas. So that's why personal branding sama niche itu harus jelas. Dengan niche orang dapat tahu nih value-nya kita apa. Orang gampang ingat keahliannya kita apa. Orang berani menghubungi kita karena apa. Orang bisa merekomendasikan kita. Kayak gitu. Rekomendasi hanya terjadi kalau niche kita jelas. Contoh misalkan saya membantu orang-orang yang memang bekerja selama ini tapi nggak ngerti cara bangun personal brandingnya gimana. Orang pasti bakal ngechat saya, Bang gimana caranya? Kak gimana caranya untuk bangun personal branding tapi saya punya limitasi waktu yang memang gede banget. Nah itu bukti nyata ya dari kekuatan niche itu sendiri. Gitu. Oke, kesalahan besar saat menentukan niche. Kesalahan pertama adalah mulai dari skill. Gue jago ads, berarti niche gue ads. Ini keliru karena skill itu hanya alat. Orang membeli hasil dan solusi bukan alatnya. Benar. Kesalahan kedua, takut kehilangan peluang. Kalau niche gue sempit, nanti gimana dong peluang yang lain? Nggak bisa terkenal dong nanti saya. Nggak bisa viral dong. Oke, kalau emang kita eh, takut peluang lain itu nggak bakal datang, berarti kita nggak punya niche yang jelas. Orang ingat kita orang bukan orang yang jelas. So that's why jelasin diri kita dengan keahlian kita, dengan target marketnya kita terlebih dahulu. Ketika target marketnya kita udah capai terlebih dahulu, yang lain gak bakal gampang ikutnya, teman-teman. Gitu. Kesalahan tiga, niche terlalu unik. Biar beda gue bikin niche yang belum ada. Apa nih? Misalkan contoh,
yang memang belum ada selama ini ya, pemain apa kita bisa bilang pemain golf tapi di rumah itu bukan niche yang memang jelas ya, nggak ada main golf di rumah, adanya driving golf sama si field golf kayak gitu. Nah yang diajarin apa nih yang di rumah nih, maksudnya apa nih, kita nggak ngerti. Jadi unik banget sehingga berbahaya sih, karena market belum sadar. Kita harus edukasi panjang lagi golf di rumah itu gimana. Kemudian juga dan trust itu bakal lama terbentuk karena di pikiran kita, lah golf di rumah aneh banget. Sehingga orang kayak apaan sih si kawan ini ngomongin apa sih teman ini gitu. Oke, nih yang harus benar-benar teman-teman catat ya, gimana cara menentukan niche-nya teman-teman. Ini saya bikin step by step supaya teman-teman bisa langsung praktek nanti ke depannya buat cari niche-nya teman-teman apa. Yang pertama adalah step tentukan kondisi orang. Kalau memang teman-teman nggak ngerti dari di teman-teman istilahnya kalian punya skill, tapi nggak tahu nih skill apa yang mau disampaikan ke orang-orang, ya udah lihat calon target marketnya teman-teman dulu. Contoh, fokus pada kondisi bukan profesi. Contoh orang kantoran, pemilik UMKM kecil, pemula atau yang ingin jadi side income ya. Kondisi ini lebih kuat daripada jabatan karena mencerminkan kebutuhan nyata. Side income. Jadi dengan datangnya saya sebagai orang yang bisa bantu orang-orang yang full timer ini dapat side income dari personal branding, saya ngasih informasi, oh saya udah punya marketnya ini. Ya udah saya itu geruk terus nih. Hajar terus ke arah sana terlebih dahulu. Kemudian juga ambil masalah-masalah yang sering terjadi, bahas terus masalahnya. Solusi apa yang kita bisa kasih dari masalah tersebut, itu yang terus diumbar-umbarin teman-teman. Kita identifikasi masalah yang sering dikeluhkan, mengganggu. Kemudian juga kayak contohnya bingung jualan online, kemudian posting tanpa hasil, takut jualan, dan segala macamnya. Itu yang jadi masalah yang harus kita solve sebagai seorang personal branding dengan niche yang ngebantu orang untuk bisa dapatin side income dari personal branding. Ini nih hal-hal gini yang harus selalu kita solve, kita beritahu ke mereka sehingga orang ingat kita adalah solving problemsnya mereka. Kemudian juga gabungkan niche jadi satu kalimat. Contoh, gunakan formula membantu siapa yang sedang kena masalah. Kalimat ini harus dipahami dan mudah diulang oleh orang lain juga. Contoh, misalkan saya memang kayak niche adalah membantu orang-orang yang memang punya full timer tapi bisa bangun side income dari personal branding, maka saya hajar itu. Uh, Kemudian ketika emang orang udah kenal saya, dia gampang untuk nyebarin ke orang lain. Ini nih, ada mas ini nih, ada abang ini nih yang ngerti gimana caranya bikin personal branding tanpa kita harus resign. Kayak gitu. Itu cara ngebangun personal branding dan niche saya udah kedapetin. Gitu. Oke. 5 nih ya, niche, implementasi niche ke personal branding. Yang pertama, implementasi di bio. Kita harus kasih tahu dong di bio-nya kita itu sebagai apa, kita udah bantu apa, kemudian juga kita mau jadi apa atau misalnya itu disampaikan aja. Kemudian implementasi di konten, jawab masalah, misalkan ada orang ngechat ataupun ngekomen, kalian jawab dengan penyelesaian masalahnya gitu. Implementasi di cara bicara, dan cara bicara kita juga harus yang benar-benar kasih contoh juga yang relate dengan audiens Anda sehingga audiens Anda relate, sehingga orang engage. Sehingga kalau memang kita engage, kita dapat another exposure. Exposure kita bakal tersebar luas lagi. Jadi konten-konten kita bakal kepecah-pecah lagi ke orang-orang yang baru. Kayak gitu. Oke. Contoh ya, implementasi niche secara full nih teman-teman. Yang pertama, orang kantoran yang ingin side income dari personal branding, itu niche-nya. Di bio kita bakal taruh bantu orang kantoran bangun personal branding tanpa resign dan tanpa ribet. DM start. Nah, itu bisa start. Dan ini kesalahan-kesalahan yang dibuat orang ya, kesalahan orang, konten yang harus kita konten yang harus kita sampaikan ke orang-orang adalah kesalahan orang kantoran yang mulai personal branding, kita arah ke sana. Cara bangun personal branding tanpa ganggu kerjaan juga bisa ke arah sana. Terus kenapa personal branding cocok buat side income? Itu bisa kalian masukin nanti mungkin ke Gemini ataupun ChatGPT. Dengan 3 permasalahan ini kalian bisa bantu dan kalian bisa breakdown banyak sekali konten yang kalian bisa upload setiap harinya. Call to actionnya diskusi ringan, mungkin ajak ngobrol kayak komen di bawah kalau kalian relate, misalnya kayak gitu. Konsultasi santai atau bukan hard selling juga. Kemudian konsisten. Ya teman-teman, konsisten adalah trust. Ini adalah prinsip utama untuk membangun personal branding. Kalau teman-teman nggak konsisten,
ngebahasnya aneh-aneh, sekarang A besok B besok Z, jump innya terlalu jauh, itu buat orang bingung sama kita, sehingga personal brandingnya kita jadinya gagal. Oke, yang ketujuh, rangkuman dari kunci apa yang kita bahas di slide ini. Yang pertama, niche itu adalah fokus masalah plus orang. Kita segmentasi masalah orang, kondisi orang, dan kita coba kasih solusi yang efektif dan terukurnya juga. Niche mempermudah orang percaya dengan kita. Dengan ada target market tersebut, kita hadir dalamnya, ngebantu solving problem mereka, kita berada di sisinya mereka, sehingga kita membangun kepercayaan dari seorang, kita dianggap kredibel juga. Niche mempercepat trust, bukan membatasi rezeki, teman-teman. Fokus yang tajam akan memberikan peluang yang tepat. Kalau kita fokus ke niche yang tepat, orangnya udah kegarap semuanya, pada saat kita jualan, jadinya udah gampang. Kemudian juga niche harus terasa di seluruh ekosistem Anda. Mulai dari bio, konten, hingga penawaran Anda pun, yaitu harus sesuai dengan niche yang memang Anda ingin masukkan, ataupun personal branding yang ingin kalian masukkan. Di bio semuanya harus tertera, call to actionnya harus sama. Kalau memang ada pembedaan juga, mungkin kita bisa bikin segmen bahas A, nanti segmen bahas B, ada part-partnya, itu nggak masalah. Bukan berarti harus kayak, yang penting kita kasih tahu dulu, kita intermezzo dulu, kita sampaikan ke teman-teman, audiens teman-teman, ini maksudnya apa, kayak gitu. Oke, ini akhir dari slide saya. Nanti kita bakal bertemu di sesi selanjutnya. Stay tune.